Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran fikih kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali dengan pembacaan doa di awal belajar, semoga pelajaran kita hari ini lancar dan menjadi berkah. Oke, baiklah. Sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nabila. Kenapa? Sakit. Oke. Berarti sisanya semuanya hadir dan pada semangat untuk belajar hari ini. Baiklah, langsung saja hari ini kita akan belajar materi fikih yang selanjutnya mengenai jihad di dalam Islam. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, mengulas kembali materi sebelumnya. Materi minggu lalu mengenai apa? Mengenai amr dan nahi. Masih ada yang ingat mengenai amr itu apa dan nahi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Siapa? Putri, oke, boleh dijawab. Ya, bagus, benar, luar biasa. Berarti Putri masih ingat pelajaran minggu lalu yang telah Ibu jelaskan. Oke, sama-sama kita bahas dan kita ulas bahwasannya amr itu adalah perintah Allah. Nah, dan nahi itu adalah larangan Allah. Nah, mungkin itulah sedikit ulasan dan kita flashback mengingat kembali materi kita minggu lalu mengenai amr dan nahi. Selanjutnya minggu ini kita akan belajar mengenai jihad di dalam Islam. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yakni supaya siswa Ibu dapat mengetahui macam-macam dari jihad. Lalu yang kedua, supaya siswa Ibu hari ini dapat mengetahui bagaimana konsep jihad di dalam Islam itu sendiri. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yakni supaya siswa Ibu dapat menerapkan contoh jihad di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja. Di sini Ibu sudah menyiapkan media yang telah Ibu siapkan yang berupa karton dan styrofoam bagi anak-anak Ibu hari ini. Nah, langsung saja kita akan memasuki materi pada hari ini mengenai jihad di dalam Islam. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai arti jihad itu secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, secara bahasa, bahwasanya jihad itu berasal dari kata jahada. Oke, berasal dari kata apa? Coba diulangi, Irsan. Jahada. Oke, benar. Kelihatan ya tulisannya di depan. Alhamdulillah. Nah, yang artinya apa jahada itu? Jahada itu adalah artinya kekuatan dan atau jerih payah. Oke, yang kedua adalah secara istilah. Apa arti jihad secara istilah? Bahwasanya jihad itu adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan yang ada di muka bumi ini. Oke, sudah paham sampai di sini pengertian dari jihad di dalam Islam ini sendiri? Sudah? Alhamdulillah jika semuanya sudah mengerti. Selanjutnya ada hukum-hukum dari jihad. Hukum jihad itu ada dua. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua adalah fardu ain. Nah, hukum jihad ini disebut fardu kifayah karena sama dengan hukumnya mengurusi jenazah. Apabila tidak ada yang melakukan atau turun sama sekali, maka satu kampung itu dosa. Nah, jika satu kampung diserang oleh orang kafir Quraisy pada saat zaman dahulu, jika tidak ada yang turun untuk melawan, salah satu pun tidak ada, maka itu berdosa
kampung. Jika ada yang turun 1 atau 2, maka hukum tersebut sudah terpenuhi. Sampai di sini paham? Paham? Alhamdulillah. Lanjut di macam-macam jihad. Nah, macam-macam jihad itu ada 3. Jihad melawan hawa nafsu, yang kedua jihad melawan setan, dan yang ketiga jihad melawan musuh yang nyata, yakni apa? Siapa? Orang kafir, orang musyrik, orang fasik. Nah, lalu bagaimana dengan contoh dari jihad dalam melawan hawa nafsu? Contohnya sering kita lakukan saat bulan puasa Ramadan. Apa? Kita menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum dalam seharian. Lalu dalam jihad melawan setan bagaimana, Bu? Melawan setan yakni dengan cara tetap khusyuk dalam beribadah. Nah, dalam sholat kita banyak sekali godaannya. Kita teringat, oh iya kita belum makan, oh iya kita nanti mau kesini, oh iya uang aku masih ada di kantin, misalkan seperti itu, belum disusuin sama ibu kantin. Nah, itu kan godaan-godaan setan supaya kita tidak khusyuk dalam beribadah. Nah, kita harus tetap melawannya supaya kita tetap khusyuk, karena saat beribadah kita tujuannya hanya Allah yang ada di pikiran dan hati kita. Nah, kita serahin semua hidup kita itu kepada Allah pada saat kita beribadah. Nah, lalu kalau jihad melawan musuh yang nyata itu seperti yang sudah terjadi pada saat zaman Rasulullah, yakni melawan orang kafir, orang fasik, dan orang munafik. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke tujuan, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Apakah ada yang masih kurang mengerti? Oke, baik. Sirina, apa contoh dari jihad sendiri lagi yang lain? Nah, bisa kita umpamakan seperti ini. Kalian menuntut ilmu di sekolah ini termasuk ke dalam jihad. Mengapa demikian? Karena orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang berjuang. Nah, Bu, mengapa jihad menuntut ilmu ini disebut juga sebagai jihad fi sabilillah? Karena apa? Tidak semua orang-orang mukmin yang berjihad itu yang turun ke medan perang. Kita ini orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah itu sama dengan apa? Meneruskan sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Kita menuntut ilmu ini kan sangat melelahkan. Nah, lalu kita nanti membagikan ilmu kita kepada orang-orang lagi. Istilahnya kita mendakwahkan lagi ilmu ini. Nah, ini kan sama dengan kita memperluas agama. Nah, maka dari itu disamakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu di jalan Allah dan karena Allah itu disebut sebagai jihad fi sabilillah. Nah, kenapa demikian? Jika kalian pergi ke sekolah menuntut ilmu, keluar dari rumah niat Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil azim. Niat di dalam hati bahwasanya saya niat pergi berangkat dari rumah ke sekolah ingin menuntut ilmu karena Allah. Nah, semisal na'udzubillah min zalik, kalian di perjalanan kalian kecelakaan dan meninggal di tempat. Nah, itu niat kalian untuk menuntut ilmu itu dihitung sebagai jihad fi sabilillah jika kalian sungguh-sungguh ingin pergi sekolah menuntut ilmu karena Allah. Nah, itu salah satu contoh jihad. Nah, karena jihad ini tidak semesta turun ke medan perang. Jihad-jihad seperti melawan hawa nafsu, melawan setan itu termasuk jihad, karena jihad itu kita melawan kebatilan dan kejahatan. Nah, itu termasuk ke dalam jihad di dalam Islam. Oke, sampai di sini paham semuanya? Paham? Alhamdulillah. Nah, lanjut yang ke pembahasan terakhir mengenai tujuan dari jihad. Yang pertama yakni memberantas segala fitnah yang ada di muka bumi ini. Nah, yang kedua yakni
yakni memberantas apa tadi? Yakni kemusyrikan demi meluruskan tauhid. Nah, ini tujuan jihad yang kedua ini terjadi pada saat zaman Rasulullah, pada saat perang-perang di zaman Rasulullah saat itu. Nah, yang ketiga yakni melindungi manusia dari bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Nah, itulah materi jihad dalam Islam pada hari ini. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan sedikit kuis, bukan kuis, tapi tantangan buat kalian dari apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akan menunjuk salah satu orang untuk mempresentasikan, mendeskripsikan, menentukan lah gitu, menentukan bahwasannya gambar-gambar yang telah Ibu buat di sini, contoh jihad yang Ibu buat di sini, ini termasuk ke dalam macam-macam jihad apakah ini? Gitu. Jadi Ibu akan menunjuk satu orang yang benar-benar tadi bisa dikatakan dia itu memperhatikan Ibu saat menjelaskan, bisa juga tidak. Nah, jadi dia antara tidak fokus dan fokus. Jadi orang ini akan Ibu tantang, akan Ibu suruh untuk mendeskripsikan ini. Nah, baiklah, Ibu akan menunjuk Putri. Nah, karena Ibu lihat tadi dia fokus atau tidak gitu. Jadi Ibu akan menguji dia apakah dia benar paham atau tidak apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, kepada Putri silahkan maju ke depan. Dan ini ada kata-katanya ya, nanti Ibu kasih. Nah, ini ya Putri, di sini kan udah Ibu siapkan mengenai gambar ini, apakah dia termasuk jihad dalam melawan hawa nafsu atau melawan setan dan sebagainya. Nah, nanti Putri harus menentukan gambar tersebut termasuk ke dalam bagian macam jihad apa. Oke, paham sampai situ? Pada Putri silahkan maju ke depan. Oke, baiklah, saya akan mencoba. Jadi contoh jihad yang pertama ini, Bu, menurut saya ya Bu, itu jihad melawan hawa nafsu saat berpuasa. Soalnya terlihat seperti gambar yang dideskripsikan. Jadi saya memilih ini ya Bu. Terus yang kedua ini Bu, menurut saya termasuk dalam contoh jihad dalam menuntut ilmu. Karena di gambar tersebut seperti itu kan ada sepasang siswa-siswi dan seorang guru. Jadi saya pilih ini. Terus yang ketiga ini Bu, contoh jihadnya ini jihad melawan musuh yang nyata dengan cara ikut berperang seperti gambar di sini kan, dimana sepasang rombongan itu melakukan sebuah peperangan pada saat zaman Nabi. Jadi saya pilih. Terus yang terakhir yang contoh dari jihad ini ada jihad dalam melawan setan, yakni dengan tetap khusyuk dalam beribadah meskipun banyak godaan saat beribadah. Sudah Bu. Oke, baik. Di sini Putri sudah menempelkan jawabannya yang telah Ibu suruh tadi. Nah, oke. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk Putri. Terima kasih Putri, luar biasa, dan mudah-mudahan jawaban Putri ini benar ya. Mari kita cek terlebih dahulu dan kita diskusikan apakah jawabannya dari Putri ini tadi benar dan sesuai dengan pendapat dari teman-teman yang lain. Oke, yang pertama, yakni gambar yang pertama. Apa? Ada yang tahu? Benar atau tidak ini jawaban dari Putri bahwasanya gambar pertama ini adalah jihad dalam melawan hawa nafsu saat berpuasa. Benar? Benar. Oke. Bagus Putri, luar biasa, jawabannya pertama benar. Bahwasanya gambar ini adalah gambaran dari contoh jihad dalam Islam dalam melawan hawa nafsu saat berpuasa. Yang kedua, gambar apa? Orang menuntut ilmu. Ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwasanya menuntut ilmu termasuk ke dalam jihad fisabilillah. Benar lagi jawaban dari Putri. Nah, yang ketiga, gambar yang ketiga. Apa ini? Sudah jelas gambar orang berperang. Maka
Jawaban yang ketiga mengenai gambar ini adalah contoh jihad melawan musuh yang nyata dengan cara turun ke medan perang. Berjihad langsung ke medan perang melawan orang-orang kafir, orang fasik dan orang munafik. Nah, yang terakhir apa ini? Orang lagi beribadah, di belakangnya ada setan. Sudah jelas bahwasanya ini adalah contoh jihad dalam melawan setan, yakni apa? Tetap khusyuk dalam beribadah meskipun banyak godaan setan yang ada. Oke, berarti semua jawaban Putri tadi benar. Berarti Putri dari tadi fokus untuk mendengarkan yang Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, dengan jawaban Putri tadi bisa dilihat bahwasannya Putri mengerti apa yang Ibu jelaskan pada hari ini tentang materi jihad dalam Islam. Bisa dilihat bahwasannya semuanya pasti sudah mengerti juga. Alhamdulillah. Dan tak lupa, karena Putri yang sudah menempelkan ini dan jawabannya benar, kita beri A+ lagi terakhir untuk Putri bahwasanya dia sudah menjawabnya dengan benar. Berikan tepuk tangan untuk Putri. Oke, terima kasih Putri, luar biasa, dan pertahankan dalam proses belajar harus tetap fokus dan mendengarkan guru saat memberikan materi. Jangan ada yang main-main dan tidak fokus seperti Irsan. Oke. Nah, mungkin materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Terakhir, kita evaluasi materi kita hari ini dan kita simpulkan sambil kita mengingat kembali minggu depan Ibu akan bertanya kembali apa materi minggu ini. Baik, yang pertama, jihad secara bahasa artinya apa? Berasal dari kata jahada yang artinya kekuatan dan jerih payah. Yang kedua, secara istilah apa? Yakni upaya sungguh-sungguh yang dilakukan seorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan. Yang kedua, hukum jihad. Pembahasan yang kedua mengenai hukum jihad. Ya, ada berapa hukum jihad? Ada berapa? 2. Kita apa? Fardu kifayah dan fardu ain. Yang pembahasan ketiga mengenai macam-macam dari jihad. Pertama apa? Jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad melawan musuh yang nyata, yakni orang kafir, orang fasik, dan orang munafik. Yang terakhir, ada tujuan dari jihad. Yang pertama apa? Memberantas segala fitnah. Yang kedua apa? Memberantas kemusyrikan dan meluruskan dari tauhid. Dan yang ketiga, melindungi manusia dari bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Nah, itulah materi kita mengenai jihad dalam Islam pada hari ini di kelas 12. 12 apa ini? 12 IPA 1. Oke. Mudah-mudahan anak kelas 12 IPA 1 masih terus mengingat materi pada hari ini yang telah Ibu sampaikan mengenai jihad di dalam Islam. Nah, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan untuk materi selanjutnya. Dan mungkin ini sudah ada pergantian pelajaran lagi yang akan disampaikan oleh guru selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak Ibu semuanya mendapatkan berkah karena sudah semangat belajar menuntut ilmu karena Allah hari ini. Dan Ibu akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.